di posisi yang lain. Mereka ditembakin juga dari Infinity. Dan itu dia satu player berhasil di take down. Tersisa Lamborghini saja berusaha untuk mendapatkan seorang Zuxi. Masih belum bisa. Liquid menjadi informal, menjadi orang dalam. Buat tadi rotasi semua tim. Tanda-tanda langsung apa? menjauhi compound tersebut. Dan ternyata kita melihat sebuah movement yang menarik di sini. Genesis Dog mau mengambil satu area yang ternyata benar-benar kosong sekali. Penumpukan terjadi dari arah bagian kiri. Dan di mana dari Infinity masih bermain dengan sangat late rotate dari bagian blue zone-nya, belum terpantau lagi. Zonanya baik. Semoga sampai akhir zonanya baik ya. Dengan Genesis Dogma udah berada di bagian tanda-tanda chicken tengah ya. dari circle-nya. Amin. Dengan circle seperti ini Guys, tim yang BTR diuntungkan wah ini susah sih dikejar 300. Chonburi, Sorry aku salah lihat. Tapi Tapi BTR bisa kan kalau ngejar di match ini sampai terakhir ke 200 poin bisa kali kan. Kalau ke 300 sih kayaknya itu kejauhan deh. Infin mereka gila. saat ini nyaman berada di kotanya karena biasanya mereka diganggu terus sama DRS di Yasnaya, tapi DRS tidak bermain. Jadi areanya luas untuk lootingan MS Chonburi di Super Weekend kali ini. Jadi bisa dikuasai secara penuh ya, terlebih juga Yasnaya itu adalah kota yang besar. Dan melihat kembali Mustahil aku 300 juga nggak pede sih guys buat kayak naro. Kayaknya dia bakal 300 enggak, aku nggak pede juga. Kayak kalau 200 aku pede. Ya udah lu pada rotasi dulu, lu pada masuk dulu, gua aja belakangan. Sumpah aku udah paling gak suka kalau misalnya lagi nyetir mobil kayak gini ada suara area belakang, tapi hati-hati karena bisa saja ada gatekeep yang terjadi karena untuk di PMGC hari ini juga tembus 80. gatekeepnya Bismillah yakin bisa. sangat luar biasa. Satu player biasanya dikirim untuk ngejagain satu tim supaya mereka ditinggalin. Biasanya aku pakai hoodie ini wangi loh guys. Biasanya. Yang penting bikin lawan tersebut gak bisa masuk ke dalam circle dan kena blue zone terus-terusan. Ya anti backstep lah ya juga buat temennya pasti. Karena kan kalau di bagian depan itu resiko untuk ke backstep juga lebih besar. Dan sementara waktu dari bagian mansion udah mulai diisi itu juga fase oleh kan? player-player dari Reject. Tapi ada satu player dari tim lain, nampaknya dari Xavier. Rabis juga yang sedikit terlambat untuk melakukan rotasi, dan karena dari posisi mansion sudah mulai diisi oleh Reject, jadi dari The Xavier jangan baju BTRJ, kamu suka bau. Berlalu kayaknya belum ada inisiasi. Tapi iya emang iya tahu. Ini masih ada banyak sekali aku kemarin ganti baju BTR ya, terus BTR langsung bau loh. Terus apa gitu kemarin tuh? Apa diratain? Dari arah bagian utara dia menyisiri pantainya. Dan tiba-tiba dia berada di posisi, harusnya dia di sekitaran dari GD kan? Ya harusnya ini berada di area selatan dari pulau utama Erangel, dan juga kita melihat dari arah yang lainnya ada pemain-pemain dari Star Wars nonton M3J juga sedang melakukan lootingan. Itu kalau Cryptix terus ada satu compound yang berada di bukit tuh Cijel, biasanya diambil tuh area itu. Nanti ya guys DC-nya kalau nggak match kedua aku kagok mau masuk DC-nya. Tapi nggak tahu ya Cryptix bakal ngambil situ apa nggak? Dan ternyata Faceclan yang mengisi untuk dari bagian BTR yang main siapa aja? Tadi sih waktu pas wawancara awal itu Ryzen gak main katanya, betul kah? Dan kali empatnya berhasil untuk aku belum lihat, makanya aku coba dipencet dulu sih ininya apa map untuk nge-push. Dan Korpai menggunakan baginya langsung nge-push ke arah bagian depan, mendekat kembali dengan player-player Cryptix yang ada. Aku pengen lihat map. Bahkan sudah ada confirm elimination yang didapatkan oleh seorang Tony K. Kembali kali ini Mini yang digunakan oleh pemain-pemain dari Faceclan sangat pedih sekali menuju ke arah lawan-lawannya. Sudah ada 2 setidaknya menjadi korban dari keganasan Mini yang dimiliki oleh Faceclan. Namun kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Cryptix di-cut rotasinya oleh Vitores ngejagain area yang bisa saja dijadikan jalur evakuasi oleh pemain-pemain Cryptix. Ketahuan posisinya walaupun memang spray dari seorang Vitores belum berhasil. Yap, emergency exit yang ternyata sudah di-lock terlebih dahulu oleh seorang Vitores. Dan pergerakan dari Face ini memukul mundur pergerakan dari Cryptix dan nggak apa-apa, deket-deket tinggal masuk doang. Tapi susah anjir, ada DXR sudah benar-benar padat merayap, semuanya ada berada di dalam. Dan kita melihat dari bagian kota Lipovka juga masih kosong. Pilihan-pilihan mereka itu kan yang hujat udah bikin klarifikasi, bukan ke Koet? Jadi sangat menarik sekali kali ini kita melihat juga bahkan pertemuan juga pastinya akan terjadi tembakan juga dilakukan oleh seorang top. Tembakan satu peluru masuk namun tidak untuk yang kedua. Tausya masih bisa lari, dia ngacir dengan baginya. Namun kita juga melihat DWG bertemu dengan Forever. Tembakan pertama didapatkan oleh Forever. Siapa yang nonton nih? Siapa yang tadi didapatkan dibalaskan ternyata karena ini DWG tuh kebanyakan yang ini deh kayaknya fokus ke sebelah yang ke sebelah kanan ya nggak sih tadi? Dan juga yang lainnya Opa ini masih terus akan dimanakan pemain-pemain dari Four Rifles berada. Opa, Weyo langsung saja mengokang kembali beberapa granat maju ke arah depan. Second floor-nya juga sudah mulai dilempari granat demi granat dari Four Rifles, membuat player-player dari Damwon kali ini sedikit terpojokan juga dari bagian belakang. Siapa sih ini? Dari pemburu masih
belum bisa di revive dan pergerakan maju dari seorang player Damwon maju ke arah depan, tapi ada Raid yang sudah menjaga bagian depan. Ada tarik mundur yang dilakukan juga, ada sebuah smoke yang bisa membatasi pergerakan, tapi Epi ayo for rifle. Dan ternyata Fabian sebagai last man standing pun tidak bisa bertahan Forever. lagi. Oh, nice try DWG. Guys, kita meta respect ya. Kita nggak boleh kayak menjatuhkan tim satu sama lain, takutnya karma balik ke kita gitu loh. Kembali kesempatan untuk ente DWG, walaupun bukan negara kita tapi nggak apa-apa, kita saling support aja kalau ada yang menang gitu. Ngerti kalian. Masih memiliki kesempatan untuk bisa lebih naik lagi posisinya. Kita lihat kali ini bahkan Daybot kembali menunjukkan aksinya, mendapatkan satu pemain dari Fastclan, namun harus hati-hati karena datang juga seorang Tony K melakukan proning terlebih dahulu. Masih terus ada pick yang dilakukan oleh seorang Daybot, kembali dengan UMP-nya. Satu pemain saja menghadapi dua pemain dari Fastclan. Akankah berhasil granat dilemparkan? Ada suara Tony K meledak di sana, namun ada jarak di antara Tony K dan juga granat. Mental, Dok. Sampai mobilnya Let's go Gede, come on bisa. Faze ketiga. Belum bisa diselamatin. Oh my god, Oh, look at that. ini Look at that ya. Aku movement kira dari poin. Fastclan. Itu baginya. Nabrak ke arah posisi dari Daybot. Daybot langsung atraksi mundur ke arah bagian bawah, masih bisa menghindar. Mr. Five darahnya udah mulai low. Daybot begitu licin, masih bisa menghindar dari pergerakan Fastclan yang lainnya juga, dan ternyata Satar melakukan backup dari arah kejauhan. Ini adalah sebuah posisi lock movement yang sangat baik juga. Korpai tertahan di depan sana, diberikan tapping kembali dari seorang Satar, membuat Korpai tidak bisa turun ke arah bawah. Bisa. Ternyata Aduh, taruh pendingin ya. Ayo Gede. berusaha untuk mencari seorang Daybot. Santuy. Dan terlihat kali ini body system yang sangat luar biasa dibangun oleh pemain-pemain dari Genesis Block. Dan terlihat kembali Daybot maju ke area depan. Satu didapatkan kembali, bahkan kita melihat kali ini diporak-porandakan pertahanan yang dibangun oleh Fastclan. Ayo. Masih ada Korpai juga. Ya, kenapa dipindahin dulu sini lah? Menuju ke arah Infinity walaupun memang sudah sangat nggak dekat apa-apa. tadi. Zonanya dekat, tinggal masuk itu sepi. Dan terlihat ada backup yang cepat. Datang seorang Satar juga dari area mapnya. Kita bisa melihat ada Ryzen kok. Oh, nggak ada Liquid, Yuhai, Losuzuki. Oh iya. Yes, harus berhati-hati aku salah untuk lihat. seorang Satar, tapi sementara waktu ini ada Nichil yang ditinggalin untuk dari bagian compoundnya menjaga rumah tersebut, dan sementara tiga lainnya berusaha untuk meng-follow up seorang Daybot, tapi ternyata Korpai berhasil melakukan takedown terhadap Daybot. Masih belum ketahuan apakah ada balasan yang terjadi, tapi yang pasti kita bakal fokus terlebih dahulu dengan Infinity dan juga 628. Nampaknya fight antara Genesis Dogma dan Fastclan masih berlanjut, tapi kameranya sudah sejenak pindah kembali aerial view menuju ke arah S628 dan juga Infinity. Booms tadi mendapatkan sebuah knock kembali, namun kita melihat kali ini Mela maju ke area depan. 628 didapatkan satu persatu, dan kita melihat kali ini ternyata Satar meratakan pemain dari mereka berada di posisi yang tidak nyaman di kelas Nice Gede, itu Fred oleh tim Indonesia. Genesis Dogma Gate masih ada, mereka masih terus ngegas sampai saat ini. Gokil, aku tuh semangat loh Baroke. Tadi sempat gue kira Daybot itu bakal ketangkep, tapi Daybot benar-benar licin kayak belut, dan what a nice setup yang dibangun dari karena kita melihat ada Spider Team di depan mereka. Spider-Man dari Vietnam ya, ada The Xavier, dan mereka berada di bagian circle lambat. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan inisiasi fight pun harusnya masih ada waktu yang sangat cukup. Tapi kita ngelihat dari The Xavier, mereka sempat melakukan beberapa repositioning kembali, tapi aerial view, wide angle menuju ke arah Infinity dan beberapa tim di depan mereka sedikit melakukan perubahan posisi dari Infinity dan kawan-kawan karena posisi pintu masuk mereka sudah mulai banyak orang. Sementara itu dari arah yang berbeda kali ini dari Infinity mungkin akan ada inisiasi untuk masuk dari ayo NV, ituin dong Invin. Sedikit pressuring fire menuju ke arah Bigator Red Alliance, tapi yang pasti untuk BTR sendiri pun itu posisinya benar-benar open. Kegedean. Ngomongin FC lu. Untungnya mereka masih ada mobil. Ya, untungnya mereka masih memiliki BTR banyak kendaraan. Iya, makanya aduh PR karena banget ini enggak ada backupan, enggak ada ini kompon atau apa kayak gitu toilet. Tidak bisa digunakan lagi, dan kita melihat kali ini sudah mulai berasap kendaraan yang digunakan oleh seorang Rita masih terus ngacir. Ini wah, nabrak sama NV. Wah. Ya astaga. Ternyata percuma juga, mobilnya mahal di wah, tabrakan NV. Kali ini membuat sebuah portingan yang luar biasa rapi. Order di take down di bagian buset. bahkan di tengah-tengah NV, Cok. Untuk melakukan kira 3 orang diratain, Cok. Satu player hanya butuh satu pemuda Malaysia untuk meratakan 3 pemuda asal Cina. Kita melihat permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh seorang Epi. Namun dari arah yang lain juga duelo masih ada satu compound yang mereka kuasai. Datang juga kandidat tamu yang nampaknya menuju ke arah compound dari pemain-pemain reject, yaitu Daybot. Ternyata Daybot ditembak oleh Sarah yang ternyata punya MG3. Dia nggak bilang kalau punya MG3. Kalau bilang kan Daybot ya ke situ. Iya, nggak mungkin dikasih tahu. Masa halo jangan kesini, gue punya MG3
Serem banget kan buat close combat. Astaga Yuhai. Terlalu ramai, terlalu Luxi udah di ini, udah di apa namanya? Adalah open field udah juga, tapi Booms masih bisa bertahan. Mobil dari Liquid pun meledak karena mereka harus berhadapan dengan player-player dari The Xavier. Duke kali ini juga bleeding out, masih ada usaha untuk dilakukan revive, tapi posisi dari The Xavier cukup berbahaya juga karena di posisi yang lain mereka ditembakin juga dari Infinity, dan itu dia satu player berhasil di take down. Tersisa Lamborghini saja berusaha untuk mendapatkan seorang Zuxi, masih belum bisa. Liquid menjadi informal, menjadi orang dalam. Infinity, you're the man. Sorry ya kalau sakit kuping. Aku excited. Berhadapan dengan Booms yang masih belum terdeteksi ada di bagian mana. Proning dari bagian sebuah smoke, dan ternyata nice try banget buat Genesis Dogma, masih bisa mengumpulkan pundi-pundi. Jadi sama BTR luar biasa perjuangan yang sudah ditujukan oleh Genesis Dogma. Makin terlihat setup mereka saat mereka meratakan Fastland itu adalah setup kelas dunia yang sudah ditunjukkan, walaupun memang mereka tidak berhasil sampai ke late gamenya, namun sangat nice try sekali. Dan kita juga melihat Diatron Red Aliens tadi sangat baik mereka untuk terus berjibaku, walaupun memang bantuan dari Infinity membuat mereka bisa bertahan cukup lama, walaupun saat ini juga sudah dipulangkan. Dan kita masih terus fokus menuju ke arah fight antara Stalwart. Kayaknya Infin deh, nggak tahu ya, aku feelingnya ke Infin atau nggak ke MSC. Terlalu massive sih. Ya. Karena dari zonanya sendiri pun dia benar-benar open field, terus kayak flat ground gitu kan. Kayak dikit banget terrain yang bisa dimainin sama semua tim. Even kalau misalkan lu bisa masuk ke dalam zona tapi lu nggak bisa dapetin tempat yang enak, nggak bisa bikin portingan juga, itu bakal kekikis dengan sangat mudah. Tapi Infinity, look at that, 10 poin. Dengan rotasi lambat mereka dapetin satu positioning yang enak banget. Ada sebuah cikungan yang dia manfaatin untuk melakukan parkir di belakang sana. Infin yang tadi poinnya 310 itu bukan sih, guys? Ada yang terbang tadi kalau kita lihat 320 nih dia. Spray demi spray juga terus dilakukan oleh seorang Hamodi. Kayaknya susah guys tadi masuknya, soalnya zonanya juga walaupun zona ya, tadi emang ini open banget zonanya, lihat sendiri deh. Mobil dari Logan, tembakan langsung dilakukan kali ini. Satu peluru masuk, namun belum ada peluru lanjutan, membuat Logan masih cukup aman, bahkan dia masih bisa melakukan healing. Wah gila ini Infinity, ngeri banget loh granatnya. Tipuan granat, tapi Hamodi bersembunyi di belakang sebuah obstacle, dan itu membuat dia tidak kena damage sama sekali, tidak terkena splash damage sama sekali. Sempat dibahas juga sama Eldoge beberapa waktu lalu untuk dari sosial media Eldoge, kan dia sempat bahas masalah hitbox ya. Jadi si Hamodi itu ada di belakang sebuah obstacle yang dia manfaatin, jadinya splash damage-nya nggak masuk. Dan sementara juga kita ngelihat dari Stalwart yang memanfaatkan situasi untuk bergerak masuk, dimana dari arah yang berbeda juga Hamodi masih bisa di take down oleh player-player dari Infinity. Ada pergerakan barbar, menabrak sebuah batu, bakal langsung ditembak oleh Nuzi juga. 11 elimination udah dikantongin. Freak, the last man standing akan menjadi sebuah target terakhir. Itu kelihatan banget. Meledak, kena splash damage untuk seorang Free. Belum ada elimination yang didapatkan, belum ada confirm ke arah seorang Freak, namun hit yang sangat-sangat sakit sekali menuju ke arah Freak dan membuat dia pulang ke arah lobby. Begitu juga dengan pemain-pemain dari Dead Eyes. MS Chonburi ngegas mereka, tidak hanya MS Chonburi karena ini 3 tim lagi guys antara sangat luar biasa. Nggak tahu aku feelnya ke Infin loh. Dari saya ini. Dari Infin, MSC, Infin sih aku feelnya ke Infin, nggak tahu. 3 tim tersisa, Stalwart juga dipulangin. 4v4 situation antara 2 tim asal Thailand. Saya upright, nggak apa-apa. Dimana kita ngelihat juga mereka sudah mulai melakukan setup dari MS Chonburi keluar dari rumahnya. 2 player sudah mulai diutus untuk melakukan beberapa fortingan kembali dari bagian lower groundnya. Tapi Bonsai terkena beberapa peluru panas dari arah bagian depan. Begitupun juga dengan Mela, terkena hit dari Jasper dari kejauhan. Tapping yang begitu sakit, tapi Gatani dikembaliin pelurunya. Lu ambil gua 1, gua ambil lu 2. Dan itulah yang terjadi, kita melihat bagaimana spray kembali dilakukan oleh seorang Gatani. Nampaknya confirm elimination akan coba dilakukan, tapi bala bantuan datang. Jasper menjadi tim rescue untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Berhasilkah dia? Karena sangat low sekali, bahkan spray selanjutnya juga akan coba dilakukan, tapi Jasper masih bertahan, bahkan dia masih bisa untuk melakukan masuk aja kak, aku nggak kedengeran. Yang saat ini sedang antri dari revive seorang Jasper. Wow, Jasper begitu tenang untuk melakukan revive dari bagian belakang. TG13 punya tugas yang cukup berat untuk melakukan buying time terhadap kawan-kawannya. Terus-menerus memberikan pressuring fire ke arah Infinity yang lain. Setup smoke juga sudah mulai dibangun karena dari MS Chonburi mereka harus bergerak maju ke arah depan. Jadi ini enak banget dari Infinity, dia tinggal nungguin aja. Tapi kalau lu lihat dari bagian minimap, ada satu player dari Infinity yang menggunakan sebuah vehicle ngeflank ke arah bagian kanan. Pergerakan dari MS Chonburi benar-benar dikunci, nggak bisa keluar. Sangat sulit pemain-pemain MS Chonburi, bahkan ditinggalkan begitu saja. Satu pemain di belakang sana, namun itu dia. Satu didapatkan NC2 dan masih ada 3 yang lainnya. Apakah berhasil untuk mereka bisa
mempertahankan posisinya karena sulit sekali kali ini pemain-pemain Infinity sudah sangat menyebar. Text satu yang terakhir yaitu seorang Ponzai melakukan tembakan menuju ke arah seorang Nuzin, namun Ponzai juga ditembak dari kanan. Harus berhati-hati, granat di tangannya, dilemparkan granatnya, masih bertahan juga namun dibakar oleh pemain dari Infinity dan winner didapatkan oleh Infinity. Wah, gila, Infinity kembali mengamuk dengan 8 Aku mau lihat kill-killnya deh. Kill. Hah? Membuka hari dengan luar biasa. 18 kill. Nuzi, again and again, kita ngelihat namanya dia dengan elimination paling banyak. Ini sebelum Super Weekend dia ngapain?